Pernahkah kalian mendengar tentang Kerajaan Aceh? Disinilah di ujung barat Indonesia berdiri salah satu kerajaan Islam terbesar yang pernah ada. Tempat di mana perdagangan, ilmu, dan kekuasaan berpadu menjadi satu. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, kalian tahu nggak sih di mana letak Kesultanan Aceh? Yap, benar banget. Ada di ujung barat di Pulau Sumatera. Asal-usul Kesultanan Aceh. Kesultanan Aceh berdiri sekitar tahun 1514 Masehi yang didirikan oleh Sultan Ali Mughayat Shah. Pada tahun 1511, Kesultanan Malaka jatuh ke tangan Portugis. Peristiwa ini mengakibatkan banyak pedagang dan ulama muslim melarikan diri dari Malaka dan mencari perlindungan ke wilayah Aceh. Kedatangan para pedagang ini mendorong terbentuknya Kesultanan Aceh. Awal berkembangnya Kesultanan Aceh. Kesultanan Aceh mulai berkembang sejak tahun 1514 Masehi di bawah pimpinan Sultan Ali Mughayat Shah. Letaknya yang strategis membuatnya tumbuh sebagai pusat perdagangan Islam setelah jatuhnya Malaka. Masa kejayaan Kesultanan Aceh. Masa kejayaan Kesultanan Aceh terjadi saat di bawah pimpinan Sultan Iskandar Muda. Ketika Kesultanan Aceh menjadi kesultanan maritim terkuat di wilayahnya dan dikenal sebagai pusat ilmu serta kebudayaan Islam. Apa saja sih masa kejayaan Aceh? Masa kejayaan Aceh yang pertama ada wilayah yang meluas hingga Minangkabau, Jambi, dan Pahang. Pada masa kejayaannya, Kesultanan Aceh khususnya di bawah Sultan Iskandar Muda berhasil memperluas wilayah kekuasaannya hingga ke Minangkabau, Sumatera Barat, Jambi, dan Pahang. Ekspansi ini menunjukkan kekuatan militer dan pengaruh politik Aceh di kawasan Asia Tenggara. Yang kedua, ada armada laut. Aceh membangun armada laut yang sangat kuat. Kekuatan maritim ini menjadikan Aceh sebagai penguasa strategis di Selat Malaka, jalur perdagangan utama dunia. Aceh dapat melindungi wilayahnya, menyaingi Portugis di Malaka, dan mengamankan perdagangan laut. Yang ketiga, pusat perdagangan internasional atau LADA dikunjungi dari pedagang India, Arab, dan Eropa. Aceh menjadi pusat perdagangan internasional, terutama komoditas lada yang sangat diminati di pasar dunia. Pelabuhan Aceh ramai dikunjungi pedagang dari berbagai belahan dunia, termasuk India, Arab, Turki Utsmani, dan Eropa. 4. Pusat ilmu Islam. Hadir ulama besar seperti Nuruddin Araniri. Aceh juga berkembang menjadi pusat ilmu pengetahuan dan keislaman. Banyak ulama besar tinggal dan mengajar di sana. Salah satunya Nuruddin Araniri, seorang ulama dari Gujarat, India, yang menulis banyak karya penting dalam bidang teologi dan hukum Islam. Keberadaan para ulama menjadikan Aceh sebagai pusat penyebaran Islam di Asia Tenggara. Yang kelima, ada pemerintahan teratur dan kanun Iskandar Muda atau aturan hukum dan adat. Sultan Iskandar Muda memberlakukan kanun Iskandar Muda, yaitu kumpulan hukum yang mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan keagamaan. Hukum ini menggabungkan hukum Islam dengan adat lokal, mencerminkan pemerintahan yang terorganisir dan stabil. Di masa sekarang juga masih menggunakan peraturan seperti itu yang ada di Aceh. Yang keenam, mencetak mata uang sendiri. Aceh mencetak mata uang sendiri seperti koin emas dan perak atau kupang yang digunakan dalam transaksi di wilayahnya. Ini menunjukkan kemandirian ekonomi dan tingginya peradaban serta legitimasi sebagai kekuasaan besar yang tidak tergantung pada mata uang asing. Jadi, keenam poin itu adalah masa kejayaan Aceh Darussalam. Peran ulama dan pendidikan Islam di masa kejayaan
Kerajaan Aceh, pusat ilmu pengetahuan Islam. Aceh menjadi pusat pendidikan Islam di Asia Tenggara dengan banyak ulama besar dari dalam dan luar negeri yang datang untuk belajar dan mengajar. Pengembangan ilmu dan sastra. Ulama Aceh menulis banyak kitab dalam bahasa Arab dan Jawi atau Arab Melayu, termasuk tafsir, fikih, tasawuf, dan filsafat. Contohnya itu ada Syekh Nuruddin Ar-Raniri dan Syekh Hamzah Fansuri adalah tokoh terkenal dari Aceh. Dukungan dari Sultan. Para Sultan Aceh seperti Sultan Iskandar Muda mendukung penuh kegiatan keagamaan dan pendidikan Islam, termasuk mendirikan masjid dan lembaga pendidikan. Hubungan internasional. Ulama Aceh menjalin hubungan keilmuan dengan Timur Tengah, Mekah, Madinah, dan Kairo, yang memperkuat posisi Aceh sebagai pusat Islam dunia Melayu. Jadi kalian tahu nggak sih bagaimana sejarahnya Islam masuk ke Indonesia? Yang pertama adalah perdagangan sebagai jalur dakwah. Peranan pedagang. Islam masuk ke Indonesia terutama melalui jalur perdagangan sejak abad ke-7 hingga 13 Masehi. Para pedagang Muslim dari Arab, Persia, India, dan kemudian dari Gujarat, India Barat sering singgah di pelabuhan-pelabuhan di Nusantara seperti Barus, Aceh, Malaka, dan Gresik. Dalam proses ini, para pedagang tidak hanya membawa barang dagangan, tapi juga ajaran Islam. Mereka menikah dengan penduduk lokal dan mendirikan komunitas Muslim. Dakwah dilakukan secara damai melalui interaksi sosial, perkawinan, pendidikan, dan keteladanan dalam berdagang. Yang pertama, dakwah melalui hubungan dagang. Kerajaan Aceh memanfaatkan posisi strategisnya untuk mengontrol jalur perdagangan, rempah-rempah, dan memfasilitasi interaksi budaya. Mengirim ulama dan guru agama ke wilayah lain di Nusantara, menjadi pusat penerjemahan dan penulisan kitab-kitab Islam dalam bahasa Melayu. Nah, kalian tahu nggak sih peninggalan kerajaan Aceh yang ada hingga kini? Nggak tahu. Yaitu ada Masjid Baitur Rahman. Masjid Baitur Rahman didirikan pada tahun 1612 atau masa kekuasaan Sultan Iskandar Muda. Tapi ada juga yang mengatakan kalau Masjid Baitur Rahman itu didirikan oleh Sultan Alauddin Mahmud Syah pada tahun 1291. Benteng Indrapatra. Benteng Indrapatra itu merupakan benteng yang digunakan untuk menahan serangan Portugis yang ingin menguasai Aceh pada saat itu. Lalu ada Taman Sari Gunungan, yaitu peninggalan kerajaan Aceh. Selanjutnya ada uang emas kerajaan Aceh. Peninggalan kerajaan Aceh yang masih ada hingga kini, salah satunya uang emas. Lalu ada makam Sultan Iskandar Muda. Letak makam Sultan Iskandar Muda berada di kawasan Kurueng Daroy, Meriam Kesultanan Aceh. Meriam Kesultanan Aceh merupakan meriam yang berfungsi untuk mempertahankan wilayah dari serangan para penjajah. Pertama ada Aceh selalu menang perang. Banyak yang mengira Aceh tidak pernah kalah karena terkenal kuat di bawah Sultan Iskandar Muda. Namun faktanya, meskipun berhasil menaklukkan beberapa wilayah seperti Pahang dan Johor, tidak semua ekspedisi militer sukses. Beberapa wilayah hanya tunduk sementara atau kemudian memberontak kembali. Kedua ada Aceh langsung kalah saat Belanda menyerang. Ini tidak benar. Ketika Belanda menyatakan perang pada tahun 1873, Aceh melawan habis-habisan. Perang Aceh berlangsung lebih dari 30 tahun. Dari tahun 1873 sampai 1904. Bahkan setelah istana utama jatuh, perlawanan rakyat berubah menjadi gerilya dan dipimpin oleh tokoh-tokoh lokal seperti Teuku Umar dan Cut Nyak Dien. Ketiga ada Aceh anti Barat sejak awal. Kesultanan Aceh sebenarnya pernah menjalin hubungan diplomatik dan dagang dengan negara-negara Barat seperti Inggris dan Kekaisaran Ottoman. Hubungan ini digunakan untuk memperkuat posisi politik Aceh dalam menghadapi Belanda. Jadi, sikap Aceh terhadap Barat awalnya lebih strategis, bukan sepenuhnya penolakan. Nah, Kesultanan Aceh ada fakta menariknya. Raja perempuan pertama di Nusantara, Aceh pernah diperintah oleh 4 sultan atau ratu secara berturut-turut pada abad ke-17.
Yang pertama ada Sultan Tajul Alam Safiatuddin Syah pada tahun 1641 sampai 1675. Yang kedua ada Sultan Nurul Alam Nakyatuddin Syah pada tahun 1675 sampai 1678. Yang ketiga ada Sultan Hinayat Zakiatuddin Syah pada 1678 sampai 1688. Dan yang terakhir ada Sultanah Kamalat Zainatuddin Syah pada tahun 1688 sampai 1699. Dan yang kedua, itu ada armada laut tangguh lawan Portugis. Di bawah Sultan Iskandar Muda pada tahun 1607 sampai 1636, Kerajaan Aceh memiliki armada laut yang sangat kuat, bahkan mampu menyerang wilayah Portugis di Malaka. Aceh saat itu adalah salah satu kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara. Dan yang ketiga itu ada punya Universitas Islam tertua. Aceh memiliki lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia yang dikenal sebagai Hidayah. Dan pada masa kejayaannya, Aceh menjadi pusat ilmu pengetahuan Islam yang didatangi pelajar dari berbagai negara muslim. Tempat itu ada mata uang sendiri. Kerajaan Aceh mencetak mata uang sendiri yang disebut kue emas atau emas, dan kue perak sebagai bukti kedaulatan ekonomi dan politik pada saat itu. Dan yang kelima ada diplomat internasional. Sultan Iskandar Muda dan penggantiannya mengirim utusan diplomatik hingga ke Turki, Utsmani, Belanda, dan Inggris, menunjukkan bahwa Aceh aktif dalam hubungan internasional dan dikenal di dunia Islam global. Dan yang keenam dan terakhir, Serambi Mekah. Bukan hanya julukan Aceh sebagai Serambi Mekah, bukan juga sekedar kiasan, karena pada abad ke-16 banyak ulama dan pelajar Aceh yang pergi belajar ke Mekah, dan sebaliknya ulama Arab juga datang berdakwah ke Aceh. Keruntuhan Kesultanan Aceh. Inilah faktor-faktor penyebab runtuhnya Kesultanan Aceh. Yang pertama, pelemahan internal setelah Sultan Iskandar Muda wafat. Sayangnya, penerus Sultan Iskandar Muda tidak segacor beliau. Hal ini menjadikan perebutan kekuasaan antar elit istana yang melemahkan stabilitas politik. Yang kedua, ancaman eksternal dan perdagangan. Masuknya VOC dan Inggris ke wilayah Selat Malaka menekan dominasi perdagangan di Kesultanan Aceh. Yang ketiga, Traktat Sumatera pada tahun 1871, yaitu perjanjian antara Inggris dan Belanda menghapus perlindungan Inggris terhadap Kesultanan Aceh. Hal ini memberi jalan bagi Belanda untuk campur tangan dengan Kesultanan Aceh. Yang keempat atau yang terakhir, terjadinya perang setelah diplomasi gagal. Hal ini menyebabkan Belanda melancarkan agresi militer ke Kesultanan Aceh pada tahun 1873. Dan terjadilah Perang Aceh yang berlangsung puluhan tahun. Ini menjadi awal keruntuhan Kesultanan Aceh. Pada tahun 1903, Kesultanan Aceh secara resmi runtuh di bawah pimpinan Sultan Daud Syah yang menyerah kepada kolonial Belanda. Demikianlah pembahasan kami tentang Kesultanan Aceh, dari masa kejayaannya hingga keruntuhannya. Semoga video ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita tentang sejarah Nusantara.